Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Kalian semua sehat? Syukur alhamdulillah. Anak-anakku, hari ini Senin 15 Februari tahun 2021, kita akan belajar tema yang ketujuh, subtema yang kedua, pembelajaran yang ketiga. Sebelum materi pada yang sampaikan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta kemudahan sehingga kalian nanti mampu memahami apa yang Pak Danang sampaikan melalui video ini. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku, materi pembelajaran hari ini yang pertama menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Yang kedua, cerita tentang proklamator Indonesia serta Bhinneka Tunggal Ika. Silahkan buka buku siswa kalian, tema yang ketujuh, halaman 97 sampai dengan 111. Seluruh rakyat Indonesia menyambut dengan sukacita proklamasi kemerdekaan. Peristiwa-peristiwa heroik pun terjadi di berbagai daerah. Pembacaan teks proklamasi memicu semangat pejuang-pejuang bangsa mengusir penjajah. Proklamator. Insinyur Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia atau RI dan pahlawan proklamator. Beliau menjadi Presiden RI sejak tahun 1945 sampai dengan 1967. Insinyur Soekarno dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing sehingga dijuluki sebagai singa podium. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Jenjang pendidikannya dimulai dari English School atau IS di Tulungagung. Setelah lulus, Soekarno melanjutkan pendidikannya di Europe's Lagene School ILS Mojokerto, Jawa Timur, Hogene Burger School atau HBS Surabaya, dan Technics Hogger School THS, sekarang bernama Institut Teknologi Bandung atau ITB di Bandung, Jawa Barat, dan memperoleh gelar insinyur. Dr. Andes Muhammad Hatta adalah Wakil Presiden pertama RI tahun 1945 sampai 1957 dan Bapak Koperasi Indonesia. Beliau juga sangat berperan dalam upaya memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda terhadap kedaulatan RI. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Jenjang pendidikannya ditempuh di Europe's Lagene School atau ELS di Bukit Tinggi, Merwitger Logere Onderwijs atau MULO di Padang, dan Hodel Middelboer School HMS di Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta beserta para tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai pendampingnya. Bahkan dalam teks proklamasi tersebut tercantum nama dan tanda tangan mereka berdua atas nama bangsa Indonesia. Oleh karena itulah, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta diberi gelar sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986. Tahukah kamu, tindakan heroik mendukung proklamasi? Usaha menegakkan kedaulatan terjadi di berbagai daerah dengan tindakan heroik mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikut tindakan heroik mendukung proklamasi di beberapa daerah di Indonesia. Peristiwa heroik di Yogyakarta. Perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai pada tanggal 26 September 1945 sejak pukul 10 pagi. Para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Peristiwa heroik di Surabaya. Terjadi insiden bendera di Hotel Yamato Tunjungan, Surabaya. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945. Peristiwa heroik Semarang. Pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas.
Untuk mengenang peristiwa itu, di Semarang didirikan Monumen Tugu Muda. Peristiwa heroik Aceh. Pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Anggota API kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan. Di tempat-tempat yang telah mereka rebut, para pemuda mengibarkan bendera merah putih dan berhasil melucuti senjata tentara Jepang. Peristiwa heroik Bali. Pada bulan Agustus 1945, pemuda Bali membentuk Organisasi Angkatan Muda Indonesia atau AMI dan Pemuda Republik Indonesia atau PRI. Upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan RI telah mereka upayakan, tetapi pihak Jepang selalu menghambat. Pada tanggal 13 Desember 1945, para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak, tetapi belum berhasil karena persenjataan Jepang masih kuat. Peristiwa heroik di Sumbawa. Bentrokan fisik antara pemuda dan Jepang terjadi di Gempe, Sape, dan Raba. Peristiwa heroik di Kalimantan. Rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan mengadakan rapat-rapat. Namun, kegiatan ini dilarang oleh pasukan sekutu yang sudah ada di Kalimantan. Rakyat tidak menghiraukan larangan sekutu, sehingga pada tanggal 14 November 1945 di Balikpapan, depan markas sekutu, berkumpul lebih kurang 8.000 orang dengan membawa bendera merah putih. Tahukah kamu, kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang memiliki keanekaragaman di segala bidang kehidupan. Meskipun beragam dan berbeda, tetapi kita tetap bisa bersatu dan hidup dengan rukun. Indahnya hidup berbineka. Perhatikan lambang negara kita, burung Garuda. Lihatlah pita yang dicengkeramnya. Pada pita itu tertulis kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat tersebut diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kata-kata tersebut kemudian diberi makna yang lebih luas dan menjadi semboyan, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan itulah yang kemudian mengikat keberagaman bangsa menjadi satu kesatuan. Setelah kalian menyimak apa yang Pak Danang sampaikan, perhatikan tokoh berikut ini. Siapakah nama tokoh berikut? Kapan dan di mana beliau dilahirkan? Bagaimanakah riwayat pendidikannya? Julukan apa yang diberikan kepadanya? Mengapa dijuluki seperti itu? Apa saja yang sudah diperjuangkan bagi bangsa dan negara Indonesia? Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Bagaimanakah reaksi rakyat Indonesia menyambut proklamasi kemerdekaan? Apa saja yang terjadi di Hotel Yamato Surabaya pada tanggal 19 September 1945? Peristiwa apa yang melatar belakangi dibangunnya Tugu Muda di Semarang? Sebelum materi Pak Danang akhiri, jangan lupa sholat tepat pada waktunya ya. Jaga kesehatan, tetap semangat untuk meraih cita-cita kalian. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Pak Danang akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.